Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas guys soal Ustadz nih. Nah, saya pikir nih Ustadz ini kayaknya mabuk kecubung dia. Karena dia buat statement yang aneh-aneh, dia ngomong ngawur kayaknya halu gitu. Tapi ya kita harus bahas hari ini supaya nggak orang-orang yang di luar sana yang awam tidak mudah tertipu sama omongan-omongan Ustadz. Ya supaya terbiasa juga dengan literasi ya. Kalau ngomong tuh mau yo ada dasarnya, jangan cuman ngomong doang. Nah, apa sebenarnya yang diomongin? Ayo kita akan lihat saja. Nah, inilah yang diomongin oleh si Ustadz mabuk kecubung ini ya. Ya, siapa sih yang nggak tahu nih Ustadz ya? Ustadz ini mengatakan ya bahwa di sini heboh Ustadz Maulana. Yang Ustadz Maulana yang agak-agak itu ya, sebut bahwa Nabi Muhammad dia menikahi Maryam ibunda Isa Al-Masih di surga. Nah, katanya dalilnya, nah ini dipertanyakan ya sama netizen, ini dalilnya sahih apa enggak nih? Nah, itu juga yang saya mau tanyakan nih. Jadi ini deskripsinya ya, dikatakan heboh Ustaz Maulana sebut Nabi Muhammad menikah dengan Siti Maryam di surga. Benarkah ada dalilnya? Dunia maya ramai lagi bahas pernyataan Ustadz Maulana soal pernikahan besar di surga. Ini kok ada nikah-nikah di surga? Cobalah. Beliau menyebut di akhirat nanti Nabi Muhammad akan menikah dengan Siti Maryam, ibunda Isa. Poin yang bikin netizen bertanya-tanya, Ustadz Maulana ini mengklaim ini sudah tercatat dalam literatur keagamaan tentang masa depan. Tapi tunggu dulu, banyak ahli hadis yang langsung angkat bicara kalau riwayat ini statusnya lemah, doif, dan gak ada dalam hadis-hadis utama. Ulama mengingatkan agar kita lebih teliti soal info masa depan atau alam gaib yang gak punya dasar kuat. Meskipun jadi penyemangat buat sebagian orang, narasi ini sukses bikin debat panas di kolom komentar. Tulis pendapat kalian, apakah kalian pernah dengar riwayat ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini memang kocak ya, ini kocak bin ajaib dan aneh nyeleneh. Kenapa? Karena dia ini ngomong tapi ternyata yang diomongin tuh nggak dapat referensi yang kuat gitu dari teman-temannya. Bahkan beberapa orang ya, mungkin ulama-ulama yang lain juga mengingatkan dia dan mau menegur dia bahwa tidak ada apa yang disampaikan itu statementnya nggak bener gitu. Dan itu juga yang memang harus diamati. Tapi kalau menurut saya sih ini kebiasaan ya teman-teman ya. Kebiasaan apa sih? Ini kebiasaan banget bahwa orang-orang di kaumnya mereka ini sering kali ngomong tanpa dasar, tanpa referensi, ngarang-ngarang aja. Kalau kalian pikir cuman Ustadz Maulana ini, ya kalian salah lah. Baik pun Kainama, Donditan, Yaya Waloni, dan semua orang yang mengaku mereka itu orang-orang jago dan hebat dalam apologetnya Islam, mereka juga kalau ngomong tanpa dasar kok, tanpa referensi kok. Jadi bukan hal yang baru gitu loh. Tapi ya ini problemnya dia. Dia bilang nabinya menikah di surga dan itu jelas ditentang sama sebagian besar orang pada zaman itu. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya, ini sendiri sebenarnya kalau berdasarkan Alkitab, dalam Alkitab itu sama sekali tidak ada referensi yang menyebut sedikit pun tentang adanya pernikahan antara Muhammad dengan Maria ibu Yesus. Dan itu tidak tercatat di ayat ataupun referensi manapun. Nggak tahu ya, orang ini punya ide dari mana, cobalah. Kalau kita lihat juga bahkan tidak ada satupun tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dijodohkan di surga atau ada pernikahan. Ya contohnya Elia, Elisa, Abraham. Emangnya ada pernah tercatat dan disampaikan bahwa mereka di surga menikah lagi? Kan nggak ada ya. Nggak ada sama sekali, dan itulah yang kita maksud bahwa jangan cuma ngomong-ngomong tanpa referensi. Dan ini bisa berakibat sangat-sangat fatal. Dan kalau saya lihat sendiri juga, dan hal ini tidak hanya bertentangan dengan Alkitab atau dalam kekristenan, tentunya hal ini juga akan bertentangan sama sekali dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Karena apa? Karena tidak ada wahyu sendiri yang menyampaikan tentang hal ini. Nah, wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, terus sekarang
kok ini Ustadz ini dia bisa ngomong gitu, jangan-jangan wahyu langsung ke Ustadz Maulana lagi ya. Nah inilah yang akhirnya prinsipnya akan bertentangan sendiri. Berarti bisa dong ada ajaran-ajaran yang tidak merujuk kepada kitab sucinya, iya kan? Dan ini kan menyulitkan kalian sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting bahwa dalam ajaran Kristen itu tidak ada ajaran, bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa di sorga sana tidak ada lagi kawin mengawin. Ya mungkin kalau dalam ajaran Islam sendiri bisa ya, dapat 72 bidadari. Tapi dalam Kristen tuh nggak ada kawin mengawin sorga. Dalam Matius 22 ayat 23 dikatakan, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ya, dalam ayat ini dikatakan bahwa ada orang Saduki yang bertanya pada Yesus. Kita tahu siapa Saduki. Kita tahu kelompok ini. Kelompok Saduki adalah kelompok yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Jadi kalau mati ya mati aja, tidak akan mereka bangkit dari kematian. Dan ini bertentangan juga dengan orang Farisi. Terutama juga pengikut Yesus jelas bertentangan. Karena Yesus pengikutnya dan Yesus sendiri mengajarkan bahwa orang yang mati pasti dia akan bangkit dalam kekekalan di sorga. Tapi Saduki kan gak percaya. Makanya di sini dia berusaha untuk mendebat Yesus dengan pertanyaan logika. Nah, pertanyaan logika yang receh yang biasa juga dipakai-pakai sama kalian. Oke, 24. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Nah kemudian pertanyaannya, statementnya dilanjutkan. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Ini ada 7 nih orang nih. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Artinya menikah sama adiknya. Demikian juga yang kedua dan ketiga sampai ketujuh itu mati semua. Nah sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Jadi perempuannya juga mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada akhir kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah sekali lagi ini adalah statement jebakan. Sekali lagi ini adalah jebakan Batman yang dilakukan oleh orang-orang Saduki ini supaya bisa mengalahkan argumen Yesus. Ya berarti kalau tidak tahu jawabannya berarti kan sebenarnya tidak ada kebangkitan orang mati ya gitu maksudnya. Tapi ya namanya Yesus yang penuh dengan hikmat, dia adalah Tuhan sendiri. Dia menjawab dengan cara yang simpel. Mari kita akan lihat apa jawaban Yesus. Di ayat 29 Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah dikatakan di sini justru mengatakan bahwa kalian orang Saduki itu sesat. Kalian tidak tahu apa-apa, kalian mengajarkan yang salah. Kenapa dikatakan sesat? Karena di sini ya dikatakan karena pada waktu kebangkitan orang mati tidak kawin ya, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan selanjutnya nanti baca sendiri. Tapi jelas Yesus mengatakan bahwa tidak ada mati kemudian dia bangkit, dan setelah bangkit di sorga sana kemudian kawin mengawin. Tidak ada. Itu ajaran Kristen tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada ajaran yang soal yang begitu ya pasti itu agama lain. Dah lah, nggak usah lagi pertanyakan agama mana, kan seperti itu. Nah makanya statement dari Ustadz Maulana, oke lah teman-teman muslim mungkin bisa counter sendiri. Tapi dari pandangan Kristen jelas itu adalah omong kosong. Itu tidak mungkin dan itu salah ya. Kalau kutip kata-katanya Yesus, jangan kamu sesat. Itu kalau kata-katanya Yesus ya. Oke, itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo sini, dan be with you all.